Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube saya, Jadul Gaul. Meskipun jadul, tapi saya anak gaul. Nah, seperti yang udah saya janjikan di video sebelumnya, kalau saya di video sebelumnya itu membahas tentang bagaimana cara memisahkan sampah dan juga bagaimana cara memilih sampah, dan udah menjelaskan juga sampah-sampah yang ada di Jepang, bagaimana dan seperti apa. Dan hari ini sesuai dengan janji saya, di video sebelumnya saya akan mengajak kalian untuk melihat tempat pembuangan sampah di Jepang. Ini tempatnya itu tempat pembuangan sampah yang berada di depan kontrakan atau di depan kosan saya yang ada di Jepang. Jadi ini belum masuk ke stasiun sampahnya. Jadi ini hanya istilahnya kayak halte sampah yang sebelum sama petugas sampahnya itu dibawa ke tempat pembuangan sampah yang lebih besar. Tentunya kalian juga yang belum ke Jepang ataupun yang kalian yang nantinya akan ke Jepang tentunya penasaran kan bagaimana sih bentuk tempat sampah yang ada di Jepang itu seperti apa dan bagaimana, dan di mana cara membuangnya, dan juga di mana tempatnya. Saya juga akan memperlihatkan ke kalian tempat pembuangan sampah yang ada di pinggir jalan. Biasanya tempat pembuangan sampah ini untuk pengumpulan sampah dari penduduk sekitar yang ada di dekat tempat tinggal saya. Dan nanti juga saya akan memperlihatkan tempatnya seperti apa dan bagaimana. Ini tempat box yang pertama yang ada di depan apartemen saya, seperti ini. Pertama di dekat tempat tinggal saya ini berbentuk box. Nah, biasanya untuk kardus-kardus biasanya ditaruh di sini. Ini hanya bukan kardus saja, biasanya selain sampah plastik dan sampah sisa makanan, kertas dan lain-lain itu biasanya ditaruhnya itu di atas. Namun kalau untuk kardus dan kaleng dan botol itu biasanya taruhnya di sini dulu di luar. Jadi tidak boleh dimasukin di dalam sampah. Nih, kita lihat ya dalam sampahnya. Tuh, hari ini kan hari pembuangan Moerogomi, jadi plastiknya kebanyakan berwarna kuning. Emang harus berwarna kuning. Di situ juga ada baju, ada boneka, ada sisa makanan. Jadi kalau kalian di Jepang nanti usahakan membuang sampah sesuai dengan jadwal dan waktunya. Jadi seperti ini. Sebisa mungkin malamnya atau sebelum jam 8 itu udah dikumpulkan di sini, nanti petugasnya datang dan untuk mengambilnya. Jadi kan saya udah memperlihatkan tempat sampah di belakang ini yang ada di dekat tempat apartemen saya. Jadi sekarang saya akan memperlihatkan beberapa tempat sampah lagi yang ada di beberapa lokasi. Ini lokasinya itu di pinggir jalan. Nah, saya sudah berada di pinggir jalan di tempat pembuangan sampah yang berikutnya yang di dekat tempat tinggal saya. Ini letaknya di pinggir jalan di depan kosan. Jadi seperti ini bentuknya itu seperti jaring-jaring. Ini bukan ternak lalat emang, tapi ini khusus sampah. Jadi kalau misalkan sebelum hari pengumpulan sampah, jaringnya itu digulung, dan nanti setelah hari pembuangan sampah jaringnya dibuka kembali. Ini tidak ada sampah plastik karena penduduk sekitar, penduduk Jepang hampir rata-rata itu mematuhi peraturan pembuangan sampah nih seperti ini. Ini walaupun bentuk warna plastiknya itu berwarna putih, ini tidak masalah karena di dalamnya itu ada rumput-rumput dan daun-daunan seperti ini. Di tempat yang kedua udah saya lihatkan. Sekarang saya akan berjalan di sekitar tempat tinggal saya, akan memperlihatkan tempat pembuangan sampah yang lainnya. Oke, jangan skip video saya. Dan saya juga ingin ngasih tahu, inilah suasana pagi di perkampungan di Jepang. Sangat asri ya, nyaman, dan hari ini termasuk sangat dingin karena udah masuk musim gugur. Tapi nggak apa-apa, saya akan memperlihatkan tempat-tempat sampah demi kalian yang ingin mengetahui tempat sampah yang ada di Jepang.
Bisa dilihat dari kejauhan di situ ada warga sekitar yang lagi membuang sampah. Meskipun bapak-bapak, tapi membuang sampah dengan taat. Jadi seperti itu. Nah, ini saya sudah berada di dekat tempat sampah yang selanjutnya. Ini bentuknya agak sedikit berbeda. Kenapa ini berbentuk kotak? Simpel saja sih. Karena ini bukan di pinggir jalan, jadi tidak memakan tidak memakan tempat, tidak mengganggu ke aktivitas warga sekitar yang sedang menggunakan mobil dan motor dan sepeda yang lainnya. Jadi seperti ini. Berhubung sekarang hari Jumat, jadi biasanya kalau setiap hari pembuangan sampah plastik, botol, kaleng minuman itu biasanya di dalam kotaknya itu, nah di pinggir sana itu, di depannya itu ada lagi tambahan seperti kotak. Jadi kotak itu khusus untuk membuang dan memisahkan kaleng, botol minuman, dan gelas kaca dan yang lainnya. Nah, kalau kalian masih bertanya-tanya, kok itu beda sih plastiknya ada yang berwarna putih? Itu tidak apa-apa, karena di peraturan pembuangan sampahnya juga itu kalau misalkan daun-daunan itu boleh dipisahkan hanya di plastik saja, tidak memakai plastik khusus, ataupun kalau mau memakai plastik khusus yang tidak masalah juga. Tetapi di situ juga ada tulisannya tetap Moeru. Itu ada jenis masih plastik merah yang tahun lalu masih digunakan, yang sekarang sudah diganti dengan plastik warna kuning. Jadi seperti ini. Ini mirip tempat semut, maaf, tempat lalat, tapi ya ini pembuangan sampah yang ada di Jepang, rapi ya. Itu batunya itu biar rapi gitu ya. Jadi kalau udah masukin, jadi nanti batunya ditaruh lagi buat mengganjal lah seperti biasa biar tidak terbang kali ya. Yang lebih seperti ini. Tempat pembuangan sampah yang ini yang berapa, yang ketiga nih, bentuknya berkotak-kotak. Di dalamnya udah banyak sampah, nanti akan diambil oleh petugas sampah sekitar jam 8. Itu yang ketiga. Sekarang mungkin yang terakhir ya, yang keempat, karena emang semuanya sama sih, cuman saya ingin ngasih tahu yang berbeda-beda dikit. Tapi kayaknya bentukannya juga sama seperti sampah yang nomor 3. Nanti di sampah ini juga akan ada tulisannya. Saya lupa menginformasikan, itu di situ kan juga udah tulisan tentang cara membuang sampah dan hari membuang sampah. Nanti saya akan jelaskan di tempat sampah berikutnya. Nih, ini tempat sampah yang berikutnya. Mungkin ini yang terakhir akan saya lihatkan, karena kalau jalan ke sana terus saya kejauhan. Tapi emang bentuknya seperti sampah yang tadi nomor 3, ini berbentuk kotak. Karena ini berada di istilahnya di pinggir jalan, jauh dari ke jalan, jadi tidak memakan tempat juga. Ini jalan, ini tempat pembuangan sampah. Nah, kalian juga kalau misalkan udah di Jepang jangan khawatir dengan tidak tahuan tata cara pembuangan sampah. Jadi di setiap tempat pembuangan sampah juga di situ ada tulisannya. Jadi kurang lebih seperti ini, tempat pengumpulan sampah. Di situ ada jadwal hari pembuangan sampah Moeru Gomi itu adanya setiap hari Minggu. Maksud saya itu dalam 1 minggu itu adanya di hari Selasa dan hari Jumat. Terus ada sampah plastik itu dan kaleng itu adanya di hari Rabu. Jadi hari Rabu doang. Di situ juga ada kaca dan botol minuman itu harus dipisahkan. Terus juga jangan membuang sampah di luar waktu dan jam yang telah ditentukan. Dan sebelum membuang botol itu di situ dituliskan, jadi airnya itu harus terlebih dahulu dibuang, jangan sampai membuang dalam keadaan masih berisi air. Dan terima kasih atas kerjasama dalam pengumpulan sampah ini. Di situ ada tulisannya, ada nama daerah saya, Taketoyo, dan di situ ada Kucho, itu wali kota. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dan saya juga sudah memperlihatkan tempat pembuangan sampah awal di Jepang itu seperti apa dan bagaimana, mulai dari depan avatar saya, dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan ini mungkin yang terakhir yang saya lihatkan. Jadi emang modelnya kurang lebih seperti ini, dan jaring-jaringnya itu ada yang tadi udah saya sebutkan tadi, tidak terpaku dengan warna jaring. Jadi setiap kota, setiap daerah itu berbeda-beda. Dan saya juga menginformasikan kalau setiap pembuangan sampah di Jepang juga mempunyai jam dan waktu
yang mungkin berbeda-beda. Kalau di tempat saya tinggal ini, pembuangan sampah itu dilakukan setiap jam 7 sampai jam 8 pagi. Ingat ya, jam 7 sampai jam 8 pagi. Kalau kalian nantinya udah ke Jepang ataupun nantinya kalian bisa liburan ke Jepang, kalau melihat jaring-jaring ini udah tidak kaget lagi kan, jadi kalian udah sedikit tahu ini adalah kalau ada jaring-jaring kayak ternak lalat ini di pinggir jalan, itu berarti tempat pertama pengumpulan sampah di Jepang sebelum dibawa oleh petugas sampah nantinya ke tempat yang lebih besar. Pembuangan sampah yang pertama di Jepang udah saya lihatkan, dan mungkin itu saja. Semoga bisa mengambil ilmu dari video yang saya bagikan. Dan jangan lupa saksikan terus video saya yang lainnya. Dan di video selanjutnya saya akan mengajak kalian untuk melihat stasiun sampah. Jadi setelah di bawah ini, maksud saya itu setelah dari sini tuh kemana. Dan di stasiun sampah itu biasanya itu lebih spesifikasi memisahkan antara jenis-jenis sampah satu dan lainnya. Nanti saya akan lihatkan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video saya. Sebelum selesai menonton video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.